Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, praktikum kali ini kami akan membahas mengenai pengaruh lipid terhadap karakteristik produk. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Berikut anggota kelompok kami. Alat yang digunakan untuk praktikum ini yaitu 1. Timbangan analitik, 2. mangkok, 3. jangka sorong, 4. viskometer, dan 5. moisturmeter. Adapun bahan yang digunakan yaitu 1. kerupuk, 2. minyak sawit. Langkah pertama yang dilakukan adalah 2 sampel kerupuk dijemur di bawah sinar matahari. Kemudian, sampel kerupuk diukur diameternya menggunakan jangka sorong. Langkah selanjutnya yaitu diukur viskositas minyak kelapa sawit menggunakan viskometer. Kemudian, sampel kerupuk ditimbang beratnya menggunakan timbangan digital. Langkah selanjutnya yaitu diukur kadar air pada sampel kerupuk menggunakan moisturmeter. Langkah selanjutnya yaitu dimasukkan minyak kelapa sawit ke dalam alat penggorengan yaitu deep frying, kemudian dipanaskan. Setelah minyak panas, dimasukkan sampel kerupuk yang telah diketahui berat, ukuran, dan kadar airnya. Kemudian, tunggu beberapa saat sekitar 10 detik. Langkah selanjutnya yaitu pengukuran susut minyak setelah menggoreng. Minyak yang sudah digunakan pada penggorengan pertama dibiarkan mendingin dan diukur kembali viskositasnya. Kemudian, ditimbang kembali sampel kerupuk yang telah digoreng. Diukur kembali diameter sampel kerupuk yang telah digoreng tersebut. Dan dihitung juga kadar air sampel kerupuk tersebut menggunakan moisturmeter. Berikut merupakan data tabel hasil pengamatan dari beberapa kelompok dan 3 perlakuan. Yang pertama, perlakuan minyak sawit. Minyak sawit memiliki viskositas 63,9%, volume penyerapan 0,30%, kadar air 1,68%, dan volume pengembangan 0,50%. Yang kedua, perlakuan pada minyak kelapa. Minyak kelapa memiliki viskositas 15,3%, volume penyerapan 0,21%, kadar air 0,98%, dan volume pengembangan 0,44%. Sedangkan perlakuan ketiga yaitu perlakuan pada margarin. Margarin memiliki viskositas 78,0%, volume penyerapan 2,6%, kadar air 0,91%, dan volume pengembangan 34,14%. Pada pembahasannya, dari data hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa hasil viskositas yang lebih tinggi dari ketiga perlakuan tersebut adalah pada margarin, yaitu 78,0%. Akan tetapi, volume penyerapan lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan minyak sawit dan minyak kelapa. Hal ini disebabkan suhu yang terlalu tinggi, sehingga daya serapan meningkat dengan pesat. Pada dasarnya, semakin tinggi tingkat viskositasnya, maka akan mempengaruhi tingkat besar kecilnya volume penyerapan. Pada hasil pengamatan dan pengumpulan data praktikum, didapatkan hasil bahwa margarin memiliki volume pengembangan yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Hal ini dikarenakan margarin memiliki viskositas yang tinggi, sehingga waktu penggorengan memiliki kadar air yang rendah. Pada dasarnya, volume pengembangan dipengaruhi oleh tingkat kadar air, karena kadar air mempengaruhi tingkat kerenyahan produk dan volume pengembangannya. Semakin banyak kadar air yang terkandung, maka akan kecil pada volume pengembangannya, dan sebaliknya,
semakin kecil sedikit kadar airnya, maka akan besar volume pengembangannya.